Halo. Oke, banyak yang tanya di Instagram saya, kok Satar bisa kurus? Oke, resep pertama paling cepat kurus adalah hancurlah rumah tangga saya babak pertama. Kedua, Mencari yang baru. ketiga, Dapat yang baru. oke. Selesai kan? Selesai. Nih kalian udah tahu sekarang kenapa Satar dari zaman dulu sampai sekarang jadi kurus dan lebih muda Nah ya. ceritanya. Terus kita hari ini agenda apa? Wah banyak. Pertama-tama kita harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Federal Oil dari ExxonMobil Group yang sudah mensponsori kita untuk bertahun-tahun dan juga mensponsori tim Gresini Racing. Itu yang pertama loh. Kedua, Sponsor baru kita seperti yang langsung heboh, yang seperti sekarang saya kan selalu glowing. MS Glow for Men dari Juragan 99. dan sponsor suami. Ketiga, Suami dan KYT yang Terus? juga dipakai oleh Enia Bastian ini. Oke. Menang paling banyak. Terus Lalu baju yang kita pakai, yang aku pakai, yang dia pakai, ada Bolt Riders tulisannya di sini, tetapi bajunya bikinan riding style. riding style. Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia. Wonderful Matteo. Oke, ini bisa di-cut nggak? Nggak bisa. Dan juga bakal ada promo-promo menarik juga tuh dari Federal Oil. On project, on progress. Dan yang paling terakhir, beberapa supporting cast kita. Ada Nikon juga supporting kita. Ada Bike Brothers juga bantu supporting. DUE Media supporting kita juga. Lalu ada Cool and Light. DUE top. DUE. Ya, Dia top. Dia Top. nggak ada hari ini. nggak ada, dia lagi liburan. Liburan. Ya. Oke, Kamu- lalu Kamu kapan liburan? nanti, bentar lagi. Oke. Sama siapa? Hah? Ya itu lah. Nah, gitu. Tahu kan? Nggak mau tahu. Nah, Oke. Maju. sekarang Balik ke MotoGP dulu. MotoGP dulu, Agenda hari ini MotoGP dan Superbike, Nah, benar Superbike, nggak? lengkap. MotoGP kenapa? karena banyak banget update. Oke. Update nomor 1, kita bicara post Barcelona race, kan ada testing. Tahu nggak lucunya apa? Waktu habis tes, itu Quartararo naik ke atas, ke media room, masih pakai baju, ya. Dia buka baju, seperti biasa, dia telanjang atas dadanya. Lalu biasa buka lah. celana. Dia kan sukanya begitu. Tapi di Barcelona dia buka, tapi kali ini bukan di track seperti tahun lalu, tapi di media room dia duduk dengan santai dan dia bilang, tetap aja kurang kecepatan Yamaha. Tetap aja aku minta lebih banyak horsepower. Tetap aja aku nggak senang. Padahal waktu testing Barcelona itu sesudah race, paling kencang siapa? Dia juga. Seperti saya bilang kemarin kan, saya bahas bahwa dia tetap nggak senang. Di satu sisi yang lain, Pecco Bagnaia bilang, ternyata tidak begitu penting kecepatan. Karena yang leading championship ini, Fabio juga. Tapi menurut saya, aku setuju sama Fabio. Fabio untuk ada di situ dia struggle. Untuk ada di situ dia harus kasih selalu 110%. Ya. Dan pula dia sampai sekarang masih tidak senang sama sekali. Meskipun dia jadi bijaksana, dia leading championship dan dia kemarin di Barcelona leading test. Apa yang Yamaha bawa kemarin? Apa namanya di Barcelona? Karena kan banyak gosip dalam bilang bahwa sebetulnya nggak begitu pelan kemarin Yamaha kok di lurusnya nggak jauh-jauh amat. Ya, katanya ada elektronik yang baru, ada mapping yang baru, di mana bantu. Kalau waktu ditanya sama Quartararo dia ketawa aja. Dia bilang gini, emang mapping doang yang bisa bikin motor lebih kencang? Ya enggak lah, tapi kamu tahu sendiri, kita pernah balap. Kalau mapping itu sempurna dan bagus, dan insinyur yang lakukan itu pintar sekali, motornya bisa jalan jauh lebih kencang sebetulnya. Aku ingat kok, waktu balap di Zhuhai, sama dari Zhuhai kamu pindah ke dulu di Supersport Asian Championship, kamu pindah ke Sepang kan cuaca beda sekali. Waktu November kan di Zhuhai itu dingin banget. Ya kita pindah ke Sepang kan tetap panas. Kalau kamu nggak berubah setting dari ICU-nya itu motornya nggak jalan.
Karena kan cuaca beda, karena apa namanya semuanya beda. EVR-nya Temperaturnya beda, apa humidity, lembabnya apa namanya bahasa Indonesia? Kelembapan. Beda. Jadi kan harus sesuaikan semua engine itu kan dengan lebih atau dikurangi atau ditambahin bensin, ya. Itu disebutnya AFR, Air Fuel Ratio. Jadi istilahnya ada tekanan dari apa namanya combustionnya kering. Kalau kering itu udara lebih banyak, bensin yang masuk ke silinder lebih sedikit. Kalau dibuat basah, itu bensin lebih banyak, tetapi udara yang lebih masuk lebih sedikit. Nah, kalau basah itu biasanya motor akan lebih boros, tapi gramnya lebih gede. Kalau dibuat kering, itu horsepower-nya akan tinggi, tetapi akan sangat mudah untuk panas. Itu dia. Lanjut. Aku lebih setuju dengan Quartararo dibanding Pecco. Mendingan punya power selalu. Mendingan punya speed selalu. Karena cara tikung, masuk tikungan sama keluar itu bisa di-adjust dan bisa dicari. Tapi kalau kecepatan kurang, di lurusnya kan dilewatin semua motor juga. Dan contohnya sering terjadi kayak begitu. Dan kalau Quartararo nggak start dari depan juga, masalahnya juga begitu. Udah terlihat. Jadi kan dia benar, karena di tes di Barcelona juga Yamaha bawa partsnya tuh nggak begitu banyak. Oke lah, engine kan freeze. Nggak bisa diganti atau diapain. Tetapi minimal kan dia bawa fairing. Fairing ya udah dicoba di race, tapi Quartararo nggak mau pakai fairing baru. Karena dia bilang, fairing baru lebih parah lagi. Karena kecepatan bisa naik cuma 2-3 km per jam lebih di lurusnya, tapi di tikungan aku kalah jauh. Kenapa? Karena untuk supaya kecepatan itu bisa lebih tinggi, mereka kurangin downforce. Kamu explain. Oke, untuk kecepatan lebih tinggi dibutuhkan downforce. Downforce itu dikurangin downforce. Iya, dikurangi downforce. Downforce itu adalah tekanan udara yang menekan motor ke bawah. Jadi yang dipakai winglet itu adalah menekan motor ke bawah supaya lebih grip. Supaya di tikungan lebih bagus, lebih grip dan rolling speednya lebih bagus karena dia tuh lebih mantap. Tapi kalau di lurusnya dia akan lebih pelan karena akan ada beban lebih berat. Terbaliknya, kalau umpamanya tidak ada grip, terbaliknya kalau di lurusnya tuh mau lebih kencang, gripnya kurang. Nah, jadinya Quartararo komplain, ya oke lah di lurusnya bisa lebih kencang, tapi di tikungan handlingnya motor saya jadi kacau. Jadi lebih pelan, aku nggak mau. Nah, selain itu mereka bawa swing arm. Sebetulnya swing arm ini nggak baru juga untuk cari grip bagian belakang swing arm baru. Karena swing arm ini udah dites di Jerez sebelumnya sama Quartararo. Jadi Yamaha sih nggak bawa banyak sebetulnya karena memang kalau fairing nggak belum dapat yang baru ya selain fairing mau kerjain apa lagi? Selain elektronik mau kerjain apa lagi? Nggak bisa. Ya, jadi dan mau bilang apa lagi? Dia leading championship. Oke. Sementara itu katanya Ducati membawa segala macam. Fairing yang lebih ramping lagi, fairing yang dulu kan udah pernah coba fairing yang ramping sekali. Tetapi kan kalau fairing ramping sekali itu yang baru itu katanya handling motornya di tikungan luar biasa. Tapi kecepatannya Ducati nggak sekencang dulu, memang benar. Betul. Kalau kamu lihat top speednya Ducati masih kencang, tapi udah kehilangan beberapa kilometer per jam. Jadi mereka itu coba kemarin fairing yang baru yang antara yang tahun 2021 yang dipakai Bastian ini sama antara yang lagi dipakai sama Pecco. Dan dia sebetulnya sih kemarin Ducati selesai cuma 0.004 di belakang Quartararo di Barcelona. Jadi bisa dibilang kencang sekali juga. Dan beda kalau kita lagi testing dari kita lagi racing atau pole position. Karena kalau lagi testing kan kecepatan atau timing nggak gitu penting karena mereka kan lebih penting. Tapi Ducati kerja keras sekali untuk di electronic side, di fairing yang berbeda-beda yang coba, pokoknya sibuk banget. Dan selain itu juga katanya yang banyak fairing yang banyak perubahan juga dari Aprilia sendiri. Ya, jadinya kan mereka niat banget, Aprilia sama Ducati niat banget untuk di Barcelona test untuk mendapat yang sebanyak mungkin dan sebagus mungkin untuk masih bisa compete di tahun ini.
Dan selain itu Suzuki juga membawa juga fairing baru dan beberapa spare part baru untuk Joan Mir karena kemarin Alex Rins cedera kan dia nggak bisa ikut dan karena itu udah dibudgetin dari awal tahun. Jadinya kan tetap mereka itu mau selesaikan championship ini dengan pride dong. Kebanggaan. Nah, kebanggaan kan. Nggak mungkin juga gara-gara tahun depan nggak balap lagi. Mereka itu kacau balau. Mereka coba usahakan tetap untuk mensupport Mir dan Rins. Dan mungkin untuk bisa jadi juara seri minimal ya. Karena sampai sekarang mereka belum bisa jadi juara seri juga tahun ini. Okay? Selain itu KTM katanya bawa chassis baru total karena kan masalah kronik dari KTM sebetulnya adalah masalah kronik Ducati waktu masih pakai frame trellis. Jadi di tikungan yang tajam, itu frame trellis. Di tikungan yang tajam atau hairpin dia susah belok atau beloknya lama. Hairpin itu tusuk onde. Kalau kamu lihat Yamaha di situ atau Ducati sekarang, apalagi Yamaha atau Suzuki atau Aprilia, kalau di hairpin itu mereka cepat sekali untuk lurusin dan keluar dari tikungan dan sementara KTM lama di bawah. Kalau Yamaha sama Ducati langsung. Jadi kan mereka lagi cari chassis baru, lagi cari solusi baru karena sebetulnya engine KTM kencang, bro. Dia juga akselerasinya juga luar biasa. Cuman perlu cari lagi supaya jadi sempurna. Dan news yang resmi sekarang adalah bahwa Jack Miller sudah ke KTM. Sudah confirm kemarin diresmikan di KTM. Kita kemarin bilang sebelumnya ini gosip, tapi kita yakin karena dapat info dari dalam ternyata gosip itu benar. Dan ada lagi kemarin ada orang tulis di Instagram, Mateo tolong bahas dong. Itu katanya salah itu Mir akan ke Ducati. Dari mana itu udah resmi, belum resmi tapi udah yakin dia udah di Honda Repsol ya. Gak ada cerita Ducati udah pusing untuk ambil siapa di Red Factory Ducati tahun depan siapa antara Bastianini dan Martin kok ditambahin Mir sekarang. Tambah pusing. Jadi tambah pusing, oke. Kalau jadi tetap dikonfirmasi gosip bahwa juga di Aprilia with tim RNF adalah Rins pasti sama mungkin Raul Fernandez. Balik lagi ke testing Barcelona, udah bicara soal KTM kan, mereka coba chassis baru, kita harus bicara sama Honda. Pol Espargaro kemarin Pol Espargaro kemarin ditanyain apa yang dibawa, banyak part kita lagi coba. Tapi kemarin katanya gosip dalam lagi bahwa nggak kelihatan partnya semua karena kan tetap pakai fairing yang Repsol dan mungkin part-part yang baru dibawa fairing yang kita nggak lihat. Tapi pokoknya banyak yang coba usahakan untuk maju juga. Oke? Saya rasa aku udah bicarakan semua soal testing. Pokoknya testing Barcelona kemarin penting juga karena banyak part-part dan diuji sama bukan cuma sama tester tapi sama pembalap resmi juga. Nanti mereka mudah-mudahan akan bisa pakai dan mendevelop lagi di balapan berikutnya. Jangan lupa aku mau kasih sedikit update lagi bahwa belum resmi juga bahwa KTM take over Suzuki Team untuk jadi gas-gas. Tapi gosipnya itu dan yang jelas Toprak Razgatlioglu nggak akan pindah ke MotoGP karena nggak ada seat available dan dia masih punya kontrak sama Yamaha Superbike. Nah, aku mau jelaskan sedikit ini. Kontrak dia sama Yamaha Superbike adalah sampai tahun 2023. Jadi masih ada satu season, oke? Kalau misalnya seat available di Yamaha masih ada, dan dia pindah dari Superbike ke Yamaha di tahun 2023, itu bisa karena dari Yamaha ke Yamaha, kan ownership sama. Tapi kalau dia pindah ke motor yang lain, nggak bisa karena dia masih ada kontrak sama Yamaha. Kenan Sofoglu, mentornya dari Toprak bilang bahwa oke lah kita akan fulfill dan kita akan resmi
balap tahun depan di Superbike sama Yamaha, tapi dari tahun 2024 karena kita bebas pula pilih di MotoGP kalau ada yang tawar tim yang berbeda. Betul. Tapi jelas Toprak boleh pindah ke MotoGP cuman kalau dia balap Yamaha. Untuk tim Yamaha. Bukan Yamaha, resmi. Dari tahun 2024 dia free, dia bisa ke Ducati, dia bisa ke mana-mana. Oke. Kalau orang pikir bahwa Toprak nggak selevel MotoGP, menurut saya salah sekali, ya. Karena Johnny Rea aja, zaman dia lagi top di Superbike, Valentino Rossi pernah bilang gini, aku nggak ngerti kenapa di MotoGP Johnny Rea nggak pindah ke MotoGP atau nggak ada satu tim pula yang mau bawa Johnny. Aku tahu Johnny. Rossi loh yang bilang dia itu pembalap yang super bagus dan super fast dan punya kelas yang luar biasa. Aku yakin kalau Johnny pindah di MotoGP dia bisa menang dan bisa fight untuk championship ya. Rossi loh yang bilang, bukan yang lain ya. Kalau orang media-media atau bukan pembalap yang bilang kayak begitu ya bisa aja spekulasi atau mereka mengledek, nggak bisa nggak ini atau. Tapi kalau Rossi sendiri yang bilang berarti dia mengerti, dia udah lihat, dia udah perhatiin balap tersebut. Betul. Ya, jadi aku yakin bahwa juga kalau Toprak bisa balik atau bisa ke MotoGP. Tapi kenapa dia harus tim resmi? Mereka benar loh bro. Sekarang ini Johnny sama Toprak itu mau Toprak misalnya. Mereka mau pindah ke tim resmi di MotoGP karena yang bisa bayar mereka, yang dapat mereka sekarang di Superbike cuma tim resmi doang. Karena gaji mereka di Superbike besar sekali. Dan selain itu pembalap yang menang di Superbike tidak mau jadi cuman salah satu ya perlengkap di MotoGP. Dia mau juga fight untuk championship, fight untuk jadi juara race. Dan untuk lakukan itu dia harus dapat motor yang resmi. Seperti contohnya di tahun 2011 itu ada namanya Ben Spies. Kalau itu adalah pionernya elbow down ya. Sebutnya Texas Tornado. Ya, Texas Tornado benar. Tornado ya. Texas Tornado bukan. Itu Colin Edwards. Itu Colin Edwards, bro. Texas Terror. Ya. Texas Terror. Dia pakai elbow, dia itu juara dunia tahun 2009 World Superbike ngalahin Noriyuki Haga di atas Ducati loh. Waktu itu Ducati kan beda. Enggak, dia juga Noriyuki Haga. Ya, kalau dia di Yamaha waktu itu. Dan dia pindah di Yamaha langsung juga jadi juara. Dia jadi juara, jadi tim Factory. Dia itu cuman nggak beruntung gara-gara cedera bahu. Bau yang parah. Waktu main motocross juga. Ya, jadi sekarang jelas semuanya ini kita pindah ke race yang kemarin. Mereka main di Misano Adriatico, circuito di Marco Simoncelli, ya, named by almarhum Marco Simoncelli. Dan fun banget kemarin. Aku nikmati sekali. Aku lagi nikmati banget loh sebetulnya mengikuti Superbike. Terus terang aja karena sesuatu yang berbeda dan karena sekarang ini saya lebih ke dalam dunia Superbike meskipun dari dulu aku selalu follow Superbike dan nonton race karena saya suka semua race, tapi sekarang ini aku lebih nikmati dan lebih mengerti dan lebih nikmati. Kenapa? Karena terasa sangat satu jadi penonton atau fansnya jadi satu sama pembalapnya dan race. Itu kemarin aja di Misano waktu mereka datang ya, kamu masuk pit nggak mau ke arah podium, itu adalah kayak red carpet panjang di mana motor lewat dengan pembalap dan mereka kasih five kepada tos sama fans yang kiri kanan. Itu sesuatu yang menurut saya sangat menarik, sangat akrab dan sangat down to earth ya. Jadinya dan waktu datang di podium aja di daerah podium aja cuman yang bebas cuman podium doang, tapi di sekitarnya kan fansnya kan tuh udah kan kita pernah bahas ini. Tapi itu. Kemarin mungkin kalian di Misano kalau nonton race-nya kemarin di Trans 7 kelihatan banget bahwa atmosfernya, suasana itu sangat friendly. Dan selain itu aku nikmati banget dari free practice dari hari Jumat di mana kita start dari sana ya sedikit bahas di mana Alvaro Bautista sebetulnya di free practice nomor 1 dia selesai ke-8 dan saya lihat kok ini struggle padahal ini tracknya Ducati dan dia cerita waktu dari FP1 pindah ke FP2 dia langsung jadi top. Rider paling kencang dia bilang ini kita waktu tes di sini di Misano waktu Maret kemarin aku punya satu setup
yang udah sempurna menurut saya. Tapi kemarin waktu di free practice kita mau karena cuaca beda, karena lebih panas, mau coba setup yang berbeda. Tapi ternyata nggak berhasil. Aku balik lagi ke setup yang di Uji coba. dan aku langsung terasa lebih baik dan kencang. Dan kita balik ke hari Sabtunya, super pole, bukan super pole race, super pole position dapat Alvaro Bautista. Ya, jadi di situ dia juga tunjukin kepada Ray dan Toprak bahwa ini di track saya sendiri loh. Di sini ada Gigi Dell'Igna, di sini ada Paolo Ciabatti, di sini ada Domenicali, CEO-nya Ducati sendiri. Mereka di sini karena ini tracknya mereka. Mereka di sini dan berespektasi tinggi dan saya akan mau jawab kepada mereka dengan pole position. Selain itu race one itu extraordinary. Dia tuh fighting dengan Johnny Ray itu sangat-sangat menarik dan sangat memuaskan karena overtake kembali dan overtake lagi dan overtake kembali, mereka masuk di tikungan il carro di belakang, di curvone veloce, gila dengan kecepatannya sangat tinggi, gila bro. Itu kemarin saya nontonnya tuh sampai sliding, sampai pokoknya super show. Too bad terjadi sesuatu yang parah kepada Toprak karena di race 1 di laps nomor 14 motornya dia electronic problem, semua lampu motor nyala semua dan apa yang pebalap harus lakukan kalau lampu semuanya nyala? Itu dia harus kepit, langsung stop engine dan kepit. Jadinya dengan kesalahan ini bisa dibilang bahwa championship ini untuk Toprak sangat compromise. Betul. Compromise bahasa Indonesia apa? Jadi sangat terganggu. Dan lucunya adalah bahwa dia sedih balik ke pit dan tapi apa boleh buat? Sebetulnya Toprak sampai sekarang itu menurut saya lakukan sesuatu yang lebih bagus daripada tahun lalu. Karena dia punya sebelum masalah kemarin punya lebih banyak daripada tahun lalu. Tapi dia rada nggak beruntung. Karena di Hasen diantam sama bukan race accident. Jatuh di sini punya technical failure, tapi di mana dia nggak pernah bikin kesalahan sendiri, kecuali mungkin di Super Pole race kemarin di Estoril waktu kondisi mix, di mana di 2 tikungan terakhir dia hampir jatuh dan dia save ala Marquez. Ya di situ dia bisa menang sebetulnya. Dan waktu di race 1 itu kalah di lurusnya, kalah power sama Alvaro Bautista. Dan kalah. Tapi bukan kesalahan dari Toprak sendiri, dari dia pribadi. Jadinya sih bisa dibilang bahwa Toprak ini masih punya level tinggi sekali. Dan dia akan diusahakan keras sekali sampai akhir tahun ini untuk coba jadi juara race. Kalau dia bisa jadi juara dunia, kalau misalnya race sama Bautista nggak bikin kesalahan yang besar-besar dua-duanya, dan bisa menyusul lagi di klasemen sementara ini tuh susah. Karena sekarang habis race 2 kemarin, dia ketinggalan 79 poin loh. Itu besar loh. Itu hampir 3 race. Itu 3 race. Masalahnya lawan kamu bukan cuma 1 orang. Lawan kamu sekarang ini adalah 2 orang. Ada Johnny Ray sama ada Alvaro Bautista. Dan gak mungkin dua-duanya bisa melakukan kesalahan bersamaan. Ya bersamaan. Makanya saya bilang kalau nothing is impossible di balapan ya. Kamu tahu nggak ada yang mustahil di balapan. Tetapi harus realistis. Dengan logika kita dan analisa yang benar di atas kertasnya tuh kalau dibilang Toprak bisa jadi juara dunia ya bisa, tapi kemungkinan besar berat karena itu ketinggalan. Tetapi meskipun dia itu dengan dia yang lucunya juga dia dari race 1 kemarin itu sampai 6 lap terakhir Bautista sama Ray bisa fight. Tapi kalau waktu tinggal 6 lap terakhir Bautista, atau 8 lap terakhir Bautista ke depan, dan 6 lap terakhir Bautista bisa bikin rinem pace-nya yang gila loh bro. Sampai dalam 4 lap doang dia bisa jauhin Ray 5 second. Artinya apa? Dia memang udah. Ya kemarin waktu di TV kalau ada kalian di rumah nonton, aku bilang, apa kerjaannya, apa yang harus dilakukan oleh Ray dan Toprak supaya Bautista nggak kabur? Harus dilawanin dari awal dengan cara agresif
supaya bisa di belakang, bisa taruh Bautista di belakang. Soalnya kalau Bautista udah di depan free, Udah lepas, hilang. Udah lepas, dia akan hilang. Karena dia kemarin setupnya motor dan kencangnya Ducati itu luar biasa. Dan mereka usahakan dua-duanya. Oke, selain Toprak punya masalah broken bike, tapi Rea juga usahakan. Tapi waktu Bautista ambil keputusan, oke sekarang saya lewat, oke sekarang saya jauhin yang lain, betul. dia lakukan itu. Dan tahu nggak? Cara membawa motor Bautista itu sangat beautiful banget dilihat loh bro. Aku bukan karena ya kita kan pernah orang Ducati ya, tapi aku kan tahu kalian di rumah aku orangnya selalu neutral mungkin. Tapi kalau harus bilang iya ya iyalah ya. Smooth bawanya. Dia smooth bawanya. Dia ingatin saya Jorge Lorenzo. Dia ingatin saya Eddie Lawson. Ingat nggak Eddie Lawson? Kenapa saya bilang Eddie Lawson? Eddie Lawson itu membawa motor yang 500 cc 2 tak dengan liarnya setengah mati. Biasanya kan orang kalau bawa 2 tak ingat kan roda belakang bisa spinning, bisa berapi-api, bisa berasap-asap atau sliding atau. Tapi kalau Eddie Lawson dulu juara dunia dengan cara sempurna dan smooth sekali. Dan kemarin aku waktu lihat Bautista membawa motor kayak begini bilang, wah ini kayak Eddie Lawson zaman dulu. Mungkin kalian di rumah terlalu muda untuk ingat apa Eddie Lawson. Mungkin mungkin dia juga lupa. Saya tapi kalau Matteo nggak lupa karena dia Eddie Lawson itu one of the best. Oke, Eddie rider Lawson ever in itu MotoGP. di tahun 80-an. Iya. Awal. Sedangkan gua aja yang lahir 80-an awal aja belum tahu itu. Iya. Jadi bayangin nggak tuanya Bapak ini? Ya aku kan udah hampir udah umur berapa? 15-16 tahun. Ya kan aku lahir tahun 68. Iya ya. Berarti udah 15 tahun saya kan. Nah, aku udah nonton MotoGP habis-habisan waktu itu. Eddie Lawson balapan aku baru lahir sih. Ya. Jadi guys, apakah seperti Toprak bilang Reo Bautista punya motor yang luar biasa? Ya mungkin benar. Ducati adalah motor yang luar biasa, tapi jangan lupa untuk jadi juara jokinya harus bawa dan harus selesai di checker flag. Dan Bautista kemarin sempurna. Kalau memang Ducati luar biasa, Rinaldi mana? Michael Ruben Rinaldi kemarin di race 1 kan memang selesai di posisi nomor 3. Iya. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa namanya? Ada kesalahan dari Yamaha. Ada kesalahan ada masalah di engine Yamaha. Yamaha. Jadinya dia kan Toprak harus berhenti ya. Yang jadi beruntung Michael Ruben Rinaldi ya. Jadi abis itu kita bicara sedikit soal Super Pole Race karena Super Pole Race ini adalah race yang cuman pendek dengan sprint race bisa dibilang. Poinnya juga sedikit. Poinnya juga separohnya. Di mana juga bro itu sprint race ini beda sekali dari race biasa. Kenapa? Karena pembalap itu nggak perlu memanage ban. Karena ban nggak mungkin. Karena itu apa namanya nggak penting. Ya nggak akan habis. Gaspol aja udah. Jadi kemarin itu Toprak karena udah marah sekali dari race 1. Karena dia belum pernah menang tahun ini sampai sekarang ini. Dia ambil keputusan untuk all or nothing. Dan waktu dia start ke depan, langsung di depan Bautista. Karena kalau startnya itu paling jago itu Toprak loh bro. Betul. Itu paling jago. Kalau kamu lihat, Toprak mau start dari posisi 1, 2, atau 3. Pokoknya dari row pertama. Dia itu selalu keluar dari tikungan pertama di depan. Karena dia startnya luar biasa. Kan dia stuntman juga loh bro. Selain itu dia tahu bahwa dia harus kalau mau menang harus karena sprint race itu harus kasih 110%. Dan dia punya pace. Hampir semua lap itu di bawah 134. 133, 133, kadang-kadang 134 kecil, 134. Dia punya rhythm dan pace itu selama 10 lap itu unbeatable. Dan masalahnya awalnya Bautista sama Ray seperti biasa fighting terus. Berdua, dan Ray tahu sendiri bro. John itu nggak pernah kendor. Kalau dilewatin dia lewat kembali. Dia itu fightnya tuh meskipun setupnya motor Kawasaki kemarin di San Marino dengan temperaturnya segitu tinggi nggak sempurna dan Johnny struggle dari free practice sampai selesai race 2, tetapi dia nggak pernah give up. Jadi karena mereka sibuk fight satu sama yang lain, Toprak kabur sendiri. Dan waktu Bautista bisa lewat dan coba mengikutin apa namanya Toprak, nggak bisa karena timingnya Bautista kencang, tapi udah ada gap 2 second. Timingnya pula dari Toprak sama. Jadi mereka begitu udah terlalu jauh. Tapi
siapa yang menang sebetulnya itu? Yang menang sebetulnya Bautista lagi, bro. Kenapa? Karena waktu di Super Pole Race Toprak udah di klasmen sementara. Toprak sudah jauh. Tinggal 77 nilai dan yang penting untuk Bautista di depan Ray. Jadinya mereka sebetulnya kemarin Ray sama Bautista gak peduli dengan Toprak mau kabur sendiri kek, mau kemana kek, mau pergi berhenti minum kopi dulu. Gak masalah. Ya, gak masalah. Yang penting kita berdua ini karena kita berdua ini mengeributkan gelar 36 poin. Seri antara Ray dengan Bautista. Sekarang ini habis race 2. Oke lah. Dan di Super Pole Race kita juga saksikan fantastic race by Honda. Ya bro, karena Xavi Vierge itu dari Moto2 dia bisa selesai di posisi nomor 4 dengan, tahu nggak bro, Honda ini sebetulnya punya motor yang bagus banget di MotoGP. Artinya engine super powerful. Kecepatannya lebih tinggi daripada Ducati juga. Cuman motornya masih rada liar. Masih harus di fine tuning. Tapi dibanding yang lalu udah maju. Dan Vierge dan Lecuona lagi tunjukin setiap race bahwa mereka itu selalu ada top 6. Ya. Oke. Kita pindah ke race 2. Race 2 di mana kita saksikan sesuatu yang sangat-sangat powerful dari Alvaro Bautista. Dia pintar sekali. Dia tahu bahwa kalau dia lepas dari satu lagi. Waktu di wawancara sesudah Super Pole Race ditanya sama Bautista, kok kamu nggak bisa ikut lagi atau nggak bisa tangkap Toprak? Oh, karena kita bikin adjustment ke suspensi depan dan saya nggak terlalu confident dengan adjustment ini. Makanya di race 2 aku balik ke setup yang aku kadang-kadang bro oke lah mungkin karena di Super Pole Race itu kan temperaturnya beda sekali karena rada pagi ya di sana, tetapi saya nggak ngerti kalau kamu udah ketemu setup yang sempurna yang bagus ngapain coba lagi ya. Kadang-kadang sih mereka itu terlalu utak-atik motornya padahal kalau didiamin yang bagusnya dari Pecco Bagnaia ini kita balik bicara sedikit tentang MotoGP adalah bahwa kalau dia dari free practice bilang motor sempurna nggak ada yang satu pun yang boleh rubah mau pagi siang malam. Kenapa? Karena memang menurut saya juga begitu. Kalau motornya udah terasa confident, udah jangan coba cari-cari, ya. Jadi dia itu balik lagi ke setup yang race 1 dan berdominasi habis. Dia tahu bahwa kalau Toprak awal-awalnya kabur, bro, itu akan sulit sekali dikejar. Jadi Bautista dari awal-awalnya sangat-sangat agresif dan dia coba usahakan keras dengan susah ya. Karena kalau kamu kan langsung dari starting grid langsung punya pace yang 133, 134 kecil di Misano itu harus ambil risiko juga ya. Jadi full speed, full throttle dan Bautista tahu kalau saya bisa ikut nanti lama-lama kalau aku bisa menang. Dan itu yang terjadi. Meskipun waktu Bautista lewatin juga Toprak itu bro usahakan keras sekali untuk mengikuti Bautista. Nggak tahu kalau kamu nonton race-nya tapi aku nonton. Dia sliding masuk tikung. Wah gila men, kenapa? Karena dan Bautista sementara diam aja. Bawa motor kayak lagi Samori bro. Kayak kamu. Ya, Samori tahu nggak? Kalau saya kayak Toprak, kalau kamu Samori. Ta. Ya. Jadi kemarin aku angkat topi lagi sama Toprak sebetulnya karena dia show to the people bahwa dia punya power. Kalau dibilang bahwa kenapa? Karena masalah Yamaha kemarin dia habis ban belakang. Tapi saya rasa habis ban belakang juga karena cara membawa motor dari Toprak sendiri bro rada kasar. Kalau kamu lihat dia tuh brakingnya selalu angkat roda belakang. Dia mendorong motornya di tikungan habis-habisan. Dia suka bikin slide. Yang kalau kamu lakukan ini semua ya banyak kemakan lah. Habis gripnya habis. Apalagi kalau di Misano kemarin temperaturnya aspal di race kedua 46 derajat. Tinggi banget loh itu. Gila tinggi banget itu bisa biji kamu bisa kemasak juga. Oh itu panas sih. Itu panas loh. Dan selain itu saya mau bicara soal ban sedikit juga ya. Kita bicara soal ban. Kemarin Pirelli itu ada komplain soal dari Johnny Ray. Nanti saya terusin bicara soal race 2. Komplain dari Johnny Ray ini adalah bahwa aku nggak mau lah juga lah dia bilang bahwa juga Pirelli bawa banyak ban di tes waktu weekend race. Karena kemarin Pirelli membawa 2 solusi lebih daripada biasa. Itu kan di total jadi belakangnya 5
lima pilihan. Biasanya cuma 3 pilihan. Sekarang 5 pilihan. Karena dari SCX ini super soft ini, SCX ini adalah ban yang selalu semua pembalap pakai kalau race ya, race panjang. Tapi dia Pirelli bawa 2 versi baru dari SCX ini dengan compound berbeda dari SCX, tapi SCX 1 dan SCX 2 ini punya compound sama, tapi konstruksi bannya tuh beda. Satunya lebih soft, satunya lebih, ada yang standar yang lebih keras daripada standar dan yang lebih keras lagi daripada, bukan compound tapi konstruksi. Jadinya ada pembalap ya seperti Toprak, seperti Bautista. Toprak pakai versi 1, Bautista pakai versi 2, terus Ray pakai yang standar. Karena mereka lebih comfortable, karena tiga-tiganya sebetulnya bagus. Tapi Ray bilang, aku juga jadi bingung coba banyak ban waktu di weekend race. Tapi untuk semuanya juga sama, nggak usah komplain. Dan saya rasa bahwa kalau mau maju dengan dari ban itu harus coba sebanyak mungkin supaya itu bisa dapat juga pilihan yang sempurna. Meskipun level di Superbike ini, ban Pirelli ini by the way lo guys, kalau SCX ini bisa dibeli umum loh. Bisa loh. Jadi SCX dulunya itu ini ada SC03, SC02, SC01, SC0 dan sekarang ada SCX. SCX itu yang benar-benar soft banget. Super soft namanya. Super soft. Ya. Itu bisa dibeli dan ini contoh ban yang dipakai di World Superbike beneran sama persis. Yang ini ya, Super Corsa. Itu Dulu bisa dibeli. Gitu. Oke, jadi balik lagi ke race kedua, kita tadi bicara soal Toprak yang usaha keras sekali, tapi tahu nggak ternyata dia harus give up juga. Dan ternyata Bautista menang dengan 7 second lebih. Ya, kedua Toprak, ketiga bukan Johnny lagi. Johnny itu di kondisi yang lebih panas lagi dari race 2 itu kemarin, kan hari Minggunya lebih panas dari satunya. Dia lebih struggle lagi dengan motornya dan dia bukan selesai nomor 3, malah selesai nomor 4 di belakang Michael Ruben Rinaldi. Di mana dia podium lagi. Tapi ini podium beneran. Bukan podium hibah. Ya, jadi apa kesalahannya dari Michael Ruben Rinaldi? Nomor 1 adalah bahwa ya kemarin bagus lah, 2 kali podium lah. Meskipun di Superpole race dia selesai di posisi nomor 10. Ya. Karena apa? Karena dia kurang agresif bro sebetulnya. Terlalu kalem. Dia waktu start itu terlalu tunggu. Tapi dengan orang seperti Toprak, Bautista, dan Johnny, kamu nggak bisa tunggu-tunggu. Karena setan bertiga itu, waktu start mereka udah kabur. Kalau kamu santai dulu atau kamu fight trap sama yang di belakang-belakang, haleluya, selesai. Jadi kalau dia mau tetap di factory team, dia oke lah naik podium, tapi dia harus sedikit lebih agresif. Dia sendiri yang bilang waktu diwawancara di race 2, bilang, saya kali ini waktu start aku meskipun ketinggalan belakang, tapi saya langsung usahakan keras untuk lewatin yang lain supaya saya bisa jadi agresif. Dengan cara ini aku masih bisa paling minimal naik podium atau lawanin Johnny. Ya. Jadi untuk Johnny itu championship masih sangat terbuka, fightnya memang masih antara Bautista sama Johnny Ray, dan dia akan balas dendam di race berikutnya nanti, karena tanggal 15 sampai 17 weekend Juli itu Superbike akan balap di Donington Park dan Inggris dan itu adalah sirkuit yang pendek 4 km. Iya. Dengan lurusnya nggak begitu panjang juga, cuma 500 meter. Aku ingat bentuknya seperti ini. Sini. Tapi di belakang bro itu fast loh. Ya, corner fast. Tapi very very fast. Lalu corner ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tikungan pelan banget. Ya. Menjelang start finish. Ya, dan menurut aku itu di situ Johnny bisa, karena Johnny di situ selalu bagus banget dan Kawasaki super top, akan balas dendam. Dan di situ tapi menurut saya Bautista kalau mau jadi juara dunia nggak usah diancam. Jadi kalau bisa menang. Kalau harus dapat poin 1, 2 atau 3 biarin aja dulu, karena kan dia kan masih panjang. Dan jarak jauh. Kita bicara soal posisi nomor sesudah kan nomor 4 kemarin Johnny Rea. Aku mau bicara sedikit soal Iker Lecuona, Andrea Locatelli dan especially Axel Bassani. Di mana dia menurut saya adalah pebalap di race 1 selesai keempat, dan selain itu adalah pebalap yang Axel Bassani dulu. Pembalap dia kerja, tahu nggak bro? Aku kasih tahu sedikit. Kalau tim seperti Kawasaki, factory team ini, dia bisa habis
satu tahun season dengan satu tim, dua motor dengan Alex Lowe's dan Johnny Rea bisa habis 12 M euro per tahun season. Kalau tim seperti Bassani ini mungkin cuma bisa 10% dari itu. 1,5 M mungkin. Nggak besar loh. Dan dengan itu dia bisa selalu main di 5-6 besar, 7 besar. Itu menurut saya apa? Luar biasa dengan seadanya. Dia bocah ini El Boccia, namanya El Boccia. Kalau bahasa Italia bocah itu seperti di Indonesia bocah itu bocah kan? El Boccia. Dia kan di belakang sini ada tulisannya El Boccia karena dia sangat muda, 19 tahun dan sangat bertalenta, bro. Karena dengan motor kayak begini dia bisa lawan factory riders loh. Dia lawan, dia lama di belakang Johnny juga. Dia lawan Redding, dia lawan Locatelli. Dia lawan Lowe's, dia lawan Iker Lecuona, dia lawan Xavier Verge. Ini semuanya factory rider, di mana budget gede sekali. Dia dengan motor satu doang, itu tim dia cuma satu motor loh. Mauri itu tim ownernya itu sponsor cuman kayak apa adanya dengan itu. Dia bisa performa kayak begini. Makanya saya bilang Michael Ruben Rinaldi harus hati-hati karena nama dua yang besar-besar untuk pindah ke Aruba Ducati tahun depan ada dua namanya, ada Petrucci Danilo dan Axel Bassani. Tapi kalau saya bro ambil Axel. Kalau saya ambil Axel. Kenapa? Umurnya bro. Muda dan Petrucci sendiri udah mulai balapan di AMA, dia merasakan menang. Gaji di sana pasti menang lah bro karena ya kelasnya gimana lah kelasnya beda. Meskipun treknya susah setengah mati dan treknya bikin takut loh di Amerika. Ngeri itu. Loh. Ngeri banget. Aku angkat topi tapi kita tahu semua bahwa Danilo itu orang sangat berani ya. Berani. Orang yang dari MotoGP bisa turun di Dakar Race di mana perlu biji benar-benar besar sekali, di mana gampang sekali bisa mati. Dia udah juara satu race di satu tape ya. Jadi angkat topi dan kemungkinan besar bahwa Petrucci tahun depan pindah balik ke Superbike ada, mungkin bukan di Ducati Aruba, mungkin di tim yang lain atau bisa aja jadi. Oke, terus bicara sedikit tentang Lecuona juga. Lecuona ada gosip juga bro bahwa dia mau jadi substitut Marc Marquez tahun ini. Jadinya nanti Stefan Bradl akan tetap jadi tester dan Lecuona diambil dari Superbike. Kenapa bisa lakukan itu Honda karena sama kayak Yamaha satu tim bendera. Jadi tapi Iker Lecuona bro ini rookie tahun pertama di Honda, tahun pertama di Superbike dengan ban yang berbeda sekali dari MotoGP dan dia langsung perform dan luar biasa. Ya, betul. Luar biasa. Jadi klasemen sementara kelima loh dengan motor yang sulit sekali. Jadi aku bilang apa dari dulu? Orang ambil keputusan untuk keluarin Iker dari MotoGP. Menurut saya nggak lihat. Aku dari dulu selalu bilang kan. Betul. Tahun lalu selalu bilang ini Iker bagus loh sebetulnya. Ini berpotensi. Contohnya dia rookie di KTM aja bisa jauh lebih bagus dari Remy Gardner dan Raul Fernandez. Terakhir dia 10 besar terus loh. Dia selasa sering di depan Factory Riders. Iya, Aku nggak ngerti loh, kenapa nggak bisa lihat orang-orang yang setiap hari lihat balap nggak bisa lihat bahwa ini bertalenta. Dia bertalenta loh bro. Umurnya muda. Dan stylenya, lihat nggak style bawa motor dia sama Vierge. Gila men, kayak di MotoGP. Udah top banget deh pokoknya. Ya. Jadi di race 2 kelima Iker Lecuona, keempat Andrea Locatelli. Oke, kalau aku mau bicara soal Locatelli sedikit. Locatelli adalah pebalap yang datang dari Supersport, bro. Betul. Dan 2 tahun yang lalu di Supersport, tahun lalu kan masih di Superbike, dan dia tuh bisa menang 11 race pertama loh, in a row. Betul. 11 race in a row. Dan dia berdominasi total sama kayak Agerter sekarang ini di Supersport. Ya. Dengan talenta yang luar biasa. Tahun lalu as a rookie dia bagus banget. Tahun ini saya ekspektasi tuh lebih loh bro sebetulnya. Meskipun dia bilang bagus. Tapi enggak. Karena kalau kamu punya satu motor sama. Oke lah Toprak lah. Oke lah Toprak punya pengalamannya luar biasa. Oke lah Toprak semua. Tetapi minimal itu keempat harus selesai loh. Dia kan race 1, race 2 selalu selesai di posisi nomor 6. Super Pole race 1, race 2. Posisi nomor 6 untuk sekelas Locatelli menurut saya kurang sekali. Ya. Oke.
Saya rasa cukup sekali karena orang di rumahnya ini bukan MotoGP, meskipun saya bisa bicara juga tentang Superbike sampai besok kalau kita go through the rider Masih one by ada one. Super Sport. Kalau kalian misalnya mau tanya-tanya soal Superbike atau di MSGP channel ini kan tolong tulis di bawah pertanyaan-pertanyaan supaya nanti lain kali ada khusus untuk Superbike Betul. kita bisa menjawab. Kalian punya pertanyaan asal pertanyaannya adalah pertanyaan yang bijaksana dan masuk akal. Kalau pertanyaan yang rada bodoh, aku nggak mau jawab. Ya, karena di sini yang bodoh cuma cukup ada satu orang ini. Udah selesai. Cut. Bye. Cut. Bye. Bye. Bye.